Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para hadirin teman-teman remaja, pelajar dan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hadirin sekalian, di era teknologi saat ini, internet dan media sosial bukan lagi sekedar hiburan, melainkan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur hingga akan tidur kembali, layar ponsel seolah menjadi jendela utama kita melihat dunia. Namun, di balik kemudahan dan keseruannya, pernahkah kita bertanya, sudahkah kita menggunakan media sosial dengan cara yang benar? Sudahkah ruang digital yang kita gunakan ini menjadi tempat yang aman, positif, dan bermanfaat? Melalui pidato ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyadari pentingnya literasi digital dan etika berinternet demi menciptakan lingkungan maya yang sehat bagi kita semua. Hadirin yang saya cintai, berdasarkan data terbaru dari laporan digital 2026, Top Digital and Social Media Trends in Indonesia oleh We Are Social Indonesia, tercatat bahwa rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan waktu hingga 21 jam 50 menit per minggu untuk berselancar di dunia maya. Angka ini sangatlah besar, belum lagi diperkirakan sekitar 180 juta identitas setara dengan 62,6% dari jumlah penduduk kita merupakan pengguna aktif media sosial. Angka yang fantastis bukan? Ini menandakan bahwa media sosial adalah rumah besar tempat kita berinteraksi, belajar, dan berbagi. Namun, seperti halnya rumah fisik, rumah digital ini juga memiliki sisi terang dan sisi gelapnya. Pertama, mari kita bahas dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan perilaku kita sehari-hari. Seperti yang tertulis dalam kajian mengenai dampak media sosial bagi remaja, kita sering kali terjebak dalam apa yang disebut sebagai tekanan sosial dan perbandingan yang tidak sehat di media sosial. Banyak hal yang ditampilkan terlihat begitu sempurna. Kehidupan yang indah, penampilan yang menarik, atau pencapaian yang luar biasa. Akibatnya, tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa kurang, kita merasakan tidak berharga, atau merasa gagal hanya karena kehidupan kita tidak seindah apa yang kita lihat di layar. Padahal, apa yang kita lihat sering di layar itu hanyalah sebagian kecil dari kenyataan, bukan kebenaran yang utuh. Lebih mengkhawatirkannya lagi, ada fenomena perundungan cyber atau cyberbullying. Data menunjukkan lebih dari 48% pelajar di Indonesia mengaku pernah mengalami perlakuan buruk ini. Dampaknya sangat serius, mulai dari stres berat, depresi, gangguan pola tidur, penurunan prestasi belajar di sekolah, hingga dampak paling parah berupa keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Ini adalah luka digital yang tak terlihat, namun rasa sakit yang nyata. Di sisi lain, pengguna berlebihan juga membuat kita kehilangan fokus, mengganggu konsentrasi belajar, dan mengurangi waktu berinteraksi secara langsung dengan orang di sekitar kita. Tentu saja, media sosial juga memiliki dampak positif yang besar. Ia bisa menjadi sarana mengekspresikan bakat, mencari ilmu, memperluas wawasan, hingga membangun jejaring pertemanan yang luas. Semua ini tergantung pada bagaimana kita menggunakan. Oleh karena itu, kuncinya pada dari kita sendiri. Kedua, hal yang tidak kalah penting adalah memahami etika dasar dalam berkomunikasi dan berinteraksi di media sosial. Dunia maya seringkali membuat kita merasa bebas tanpa batas. Namun, ingatlah satu hal, di balik itu ada manusia. Manusia yang memiliki hati, perasaan, harga diri. Etika berinteraksi sama saja dengan etika dalam kehidupan nyata. Apa yang tidak pantas kita ucapkan secara langsung, seharusnya juga tidak kita ketik dan unggah di kolom komentar. Hindari kata-kata kasar, ujaran kebencian, atau menyebabkan aib orang lain. Jadilah pengguna internet yang santun, sopan, menghargai perbedaan pendapat. Ingatlah bahwa jejak digital itu abadi. Apa yang kita tulis hari ini bisa menjadi penilaian orang terhadap karakter kita di masa depan. Yang ketiga, saya ingin berbagi beberapa tips agar kita menjadi warganet yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, serta tidak mudah termakan serta bohong hoak berita-berita mereka itu. Pertama, selalu lakukan verifikasi.
Sebelum membagikan informasi, berhentilah sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah berita ini benar? Dari mana sumbernya? Apakah sumbernya dapat dipercaya? Jangan sampai kita menjadi penyebar berita bohong hanya karena terburu-buru atau emosi saja. Yang kedua, sering sebelum sharing. Tidak semua hal pantas untuk diunggah. Pikirkan dampak apa yang akan ditimbulkan oleh postingan kita, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pastikan apa yang kita bagikan memberikan manfaat, pengetahuan, atau kebahagiaan, bukan kebencian atau kekacauan. Yang ketiga, jaga privasi dan keamanan diri sendiri maupun orang lain. Jangan sembarangan membagikan data pribadi atau data orang lain demi keamanan bersama. Dan yang terakhir, tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan terjebak dalam bayang-bayang sempurna orang lain di dalam media sosial. Jadilah versi sendiri, terbaik dari diri Anda sendiri. Dan gunakan media sosial untuk menginspirasi orang lain, bukan untuk menjatuhkan. Hadirin sekalian, teman-teman yang saya banggakan, sebagai generasi muda, pelajar, dan mahasiswa, kita adalah kelompok yang paling aktif bergerak di dunia digital. Maka kita juga lah yang memegang peran paling besar untuk menentukan seperti apa wajah dunia maya di masa depan. Apakah ia akan menjadi tempat yang penuh kebohongan, kebencian, dan ketakutan? Ataukah menjadi ruang yang penuh ilmu pengetahuan, persahabatan, dan hal-hal positif? Pilihannya ada di tangan sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini dapat menginspirasi teman-teman semua dan dapat membuka pikiran teman-teman agar dapat berinteraksi di media sosial dengan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.